Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Ada pertanyaan, teman-teman, benarkah saat ini kandang banteng PDIP berpindah dari Jawa Tengah ke Jakarta? Mengingat PDIP di Jawa Tengah kalah telak dan ternyata masih bertahan di Jakarta dan akan ada putaran kedua. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi kontes yang menarik bagi masyarakat kita. Saudaraku sekalian, setelah kekalahan di pemilu presiden beberapa bulan yang lalu, banteng PDIP kembali menegakkan tanduknya untuk bertarung di pilkada serentak di tahun 2024 ini. Akan tetapi sayangnya ternyata banteng PDIP tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi segagah dulu. Banyak jago-jago PDIP tumbang dalam pertarungan pilkada serentak ini. Dan uniknya, tepat di daerah-daerah strategis di Nusantara ini, semuanya PDIP tumbang. Misalnya, untuk pilkada Banten, pasangan Airin dan Ade Sumardi sebagai jago PDIP hanya memperoleh angka 42,48% suara dan dikalahkan oleh Andra Soni dan Dimyati yang meraup suara sampai 57,52%. Kemudian di Pilkada Jawa Barat, pasangan JJ dan Ronald sebagai jago PDIP hanya mendapatkan suara 9,10%. Kalah telak dengan Dedi dan Irwan yang mencapai angka suara sampai 61,24%. Kemudian di Pilkada Jawa Timur, Ibu Risma dan Gus Hans hanya mencapai suara sebesar 32,78%, dikalahkan oleh pasangan Ibu Khofifah dan Pak Emil yang mendapatkan besaran suara hingga 58,73%. Padahal masyarakat Jawa Timur ini secara person, secara individu, sangat mencintai Ibu Risma karena jasa-jasa dan ketegasannya. Karena lokalisasi ini di Jawa Timur hanya bisa dibersihkan di era Bu Risma. Akan tetapi, karena Ibu Risma diusung oleh PDIP, maka banyak masyarakat yang berpindah haluan menuju ke pasangan Ibu Khofifah dan Emil. Lalu, kemudian kita berfokus pada Pilkada Jawa Tengah yang dari dulu dianggap sebagai kandang bagi banteng PDIP. Ternyata jago PDIP, yaitu pasangan Andika Perkasa dan Hendrar, juga tumbang, yaitu mendapatkan angka suara sebanyak 40,07%, dikalahkan oleh pasangan Lutfi dan Taj Yasin yang bisa mencapai angka suara sampai 59,30%. Kekalahan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan untuk kedua kalinya setelah pemilu presiden. Selain karena bentuk kebosanan masyarakat pada PDIP, khususnya bagi elit-elitnya, wajah nasionalis yang merupakan wajah bagi PDIP ini sudah terwakili oleh paslon lain. Pasangan Lutfi dan Taj Yasin adalah representasi dari wajah nasionalis dan agamis sekaligus, sehingga dua-duanya menyatu. Di daerah pesisir misalkan, didominasi oleh kaum santri atau kaum agamis. Sedangkan di bagian tengah dan selatan, bagian Jawa, didominasi oleh kaum nasionalis. Sehingga pasangan ini bisa memenangkan pemilu pilkada ini secara mutlak, walaupun berada di kandang PDIP sendiri. Kemudian kita pindah ke Pilkada Sumatera Utara. Jago yang diusung oleh PDIP, yaitu pasangan Edi dan Hasan, hanya mendapatkan besaran suara 37,29%, dikalahkan oleh pasangan Bobi dan Surya yang bisa meraup suara hingga 62,71%. Nah, saat ini yang masih tersisa yaitu Pilkada Jakarta. Pasangan yang menjadi jago bagi PDIP, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, posisinya masih kuat, yaitu mencapai angka
40,49%. Sementara waktu bisa mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang hanya mencapai 40,02%. Ini artinya masih selisih 10%. Suara besar yang didapatkan oleh pasangan Pramono dan Rano ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian kedua paslon. Misalnya, Bang Rano Karno yang merupakan asli masyarakat Betawi dan memiliki reputasi yang baik dari waktu-waktu sebelumnya, walaupun juga memiliki rekam jejak yang gelap. Tapi saat ini sementara masih memiliki pengaruh besar. Dan Pak Pramono sendiri juga memiliki daya tarik tersendiri. Akan tetapi, jago PDIP ini di Jakarta belum mencapai kuota karena masih kurang dari angka 50%. Seharusnya minimal 51%. Sehingga nantinya akan ada pertarungan pilkada Jakarta lebih sengit karena adu mekanik akan terjadi di sini, yaitu putaran kedua. Sisi lain, PDIP mengklaim bahwa kandang banteng telah berpindah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Sisi lain, masyarakat juga berupaya sekuat tenaga untuk menyembelih banteng dan menjagal banteng secara bersama-sama di Pilkada Jakarta putaran kedua nanti. Saudaraku sekalian, ternyata jago-jago PDIP juga tumbang di tingkat kabupaten atau kota. Misalnya di Pilkada Solo, pasangan Teguh Prakasa dan Bambang hanya mendapatkan besaran suara 39,78%. Dikalahkan telak oleh pasangan Respati Ardi dan Astrid yang mendapatkan suara 60,22%. Kemudian Pilbub di Kabupaten Pandeglang, Banten juga tumbang. Ini semua hasil dari akumulasi faktor-faktor lain. Di antaranya adalah gabungan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ini adalah gabungan dari partai-partai besar yang bersatu padu dalam upaya memenangkan pemilu ini. PDIP sendirian dilawan oleh belasan partai. Ya, ini sangat wajar jika PDIP ini kalah. Ya, karena PDIP juga angkuh seperti itu. Dia merasa partai besar sehingga meremehkan partai-partai yang lain. Jadi tidak salah jika PDIP dikeroyok sekian banyak partai. Semua jago yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM memperoleh kemenangan gemilang. PDIP kalah telak di berbagai tempat, kecuali di Jakarta yang akan ada putaran kedua nanti. Saudaraku sekalian, sebenarnya Pilkada serentak 2024 ini tidak hanya ajang perebutan kekuasaan bagi para calon kepala daerah, akan tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur partai politik di tanah air ini. Kira-kira seberapa besar kekuatan masing-masing dari partai ini. Dulu, PDIP khususnya selama 10 tahun selalu bertengger di nomor awal, baik pada saat pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian pemilu legislatif, yaitu pemilihan DPR, baik daerah maupun pusat, kemudian pemilu pilkada, partai ini selalu mendominasi di berbagai sektor, di berbagai tempat. Akan tetapi setelah keluarnya Pak Jokowi dari PDIP, ternyata wajah kandang PDIP ini berubah drastis. Saat ini, jago-jago PDIP tidak membuat masyarakat tertarik. Artinya, masyarakat sudah mulai bosan dengan jago-jago yang dibawa oleh PDIP. Bahkan Mbak Puan sendiri, selaku putri dari Ibu Megawati, juga tidak laku jual. Artinya, masyarakat sama sekali tidak menaruh empati, tidak menaruh rasa suka dengan Mbak Puan ini. Jika Mbak Puan ini dijadikan sebagai wayang untuk mengikuti kontes politik. Mengapa demikian, teman-teman? Karena dulu masyarakat memilih PDIP karena adanya Pak Jokowi. Sehingga sosok Pak Jokowi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dan setelah Pak Jokowi berbeda haluan dengan PDIP, maka masyarakat mengikuti jejak Pak Jokowi, yaitu ikut bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Dengan begitu, kekuatan ini sangatlah kuat dan sulit untuk ditandingi, karena di dalamnya terdapat suara rakyat yang begitu besar. Saudaraku sekalian, kekalahan PDIP di berbagai tempat
khususnya di kandang sendiri, yaitu Jawa Tengah, juga tidak lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Ditambah dengan koalisi Indonesia Maju, maka kekuatan semakin gemuk, semakin besar. Sehingga kekuatan besar itu bisa menumbangkan dominasi kekuatan PDIP di berbagai tempat, baik di Pilpres maupun di Pilkada. Nah, pertanyaannya, kira-kira antara PDIP dan Pak Jokowi, siapa yang lebih berpengaruh di dalam kandang PDIP ini? Yang benar, Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa, atau PDIP tanpa Jokowi bukan apa-apa. Nah, ini saling tuding. PDIP menganggap partainya itu sebuah partai yang besar dan sangat berpengaruh, sisi lain masyarakat memandang sosok Pak Jokowi. Karena fakta di lapangan, masyarakat tidak lagi peduli dengan jago-jago yang diusung oleh PDIP. Dan ini merupakan fakta di lapangan. Rayuan-rayuan Ibu Megawati tidak lagi menggiurkan bagi masyarakat. Dan lebih memilih jago yang diusung oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Masyarakat itu bermakmum dengan Pak Jokowi. Siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi, maka banyak masyarakat juga memilih jago tersebut. Ini karena masyarakat memang mayoritas puas dengan hasil kinerja Pak Jokowi. Bahkan menurut survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa 75% masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi. Sehingga dengan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap Pak Jokowi, mereka juga menaruh harapan besar dengan adanya regenerasi. Kira-kira siapa yang akan meneruskan, yang menggantikan sosok Pak Jokowi ini. Dan ini sangat berpengaruh pada pilkada ini. Apapun yang menjadi pilihan Pak Jokowi, maka banyak masyarakat juga akan percaya dan ikut memilih apa yang dipilih oleh Pak Jokowi. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat saat ini sudah berbeda dengan masyarakat 10 tahun yang lalu. Mungkin dulu Ibu Mega masih bisa merayu masyarakat generasi tua yang belum begitu tahu tentang kemajuan informasi dan kemajuan zaman. Dan mungkin saat itu kita semua masih di kelas SD. Sedangkan sekarang mereka semua sudah di perguruan tinggi atau bahkan sudah ada yang menikah. Maka pola pikir anak-anak sekarang jauh berbeda dengan orang-orang tempo dulu, yaitu 10 tahun yang lalu. Saat ini generasi kita didominasi oleh kaum muda-mudi. Pandangan mereka jauh ke depan. Generasi muda saat ini tidak mudah untuk didoktrin, tidak mudah untuk diiming-iming sesuatu. Mereka bisa memilih dan memilah sesuatu secara mandiri dengan tepat. Kira-kira siapa yang harus dipilih dan siapa yang tidak harus dipilih. Memilih PDIP saat ini adalah bentuk sikap yang tidak tepat. Karena jargon PDIP sebagai partai wong cilik atau partainya rakyat jelata, rakyat kecil, pada kenyataannya diisi oleh orang-orang yang memiliki sifat arogansi, jauh dari karakter wong cilik atau wong alit. Lingkungan di PDIP saat ini adalah circle yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Selain aktor-aktornya banyak terindikasi korupsi, dalam tanda kutip diduga, juga kesombongan orang-orang yang ada di dalam circle ini. Mulai dari ketua umumnya, yaitu Mbah Megawati, sampai jago-jagonya. Ini memiliki karakter yang mirip, yaitu orangnya arogan, sombong, mudah meremehkan orang lain. Sedangkan karakter wong cili atau karakter masyarakat ini sangat benci sekali dengan sosok-sosok seperti ini. Bahkan Bung Rano Karno rupanya juga tertular dengan lingkungan ini. Kemarin sempat sesumbar yang kurang lebih isinya, kalau ingin melawan Rano Karno, siapkan semua logistik. Kalimat ini sebagai bentuk merendahkan atau meremehkan lawan. Dan sikap sombong dan arogansi dari kader-kader PDIP inilah yang membuat masyarakat muak, membuat masyarakat bosan, dan ingin segera mengakhiri drama pilkada ini, yaitu dengan menyembelih banteng bersama-sama di Jakarta. Dengan begitu, PDIP ke depan bisa segera berbenah diri. Mari teman-teman sekalian, khususnya warga Jakarta, untuk putaran kedua nanti, silahkan pilih Pak Ridwan Kamil. Karena
beliau lebih berpengalaman dan lebih bersih dibandingkan dari paslon yang lain. Masyarakat saat ini ketika pemilu selalu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, kinerja kandidat. Biasanya masyarakat akan melihat rekam jejak dan kapabilitas kandidat. Misalnya Pak Ridwan Kamil. Masyarakat sudah bisa menilai kinerja mereka dari dulu. Perlu diketahui bahwa Pak Ridwan Kamil adalah ahli di bidang tata kota, sehingga beliau bisa mendapatkan beasiswa S2 di University of California, yaitu di bidang tata kota. Kemudian Pak Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota Bandung dan membangun pusat kendali kota Bandung. Juga membangun jembatan pejalan kaki dari Cihampelas ke Taman Sari. Kemudian Pak Ridwan Kamil pernah menjadi gubernur Jawa Barat dan memperoleh 345 penghargaan, baik berlevel nasional maupun berlevel internasional. Lalu kemudian Pak Ridwan Kamil merupakan pendiri perusahaan tata perkotaan yang bernama Urbana. Ini luar biasa, merupakan karya besar bagi Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Ridwan Kamil juga pernah menjadi dosen di ITB, jurusan Teknik Arsitektur, selama kurang lebih 14 tahun. Di samping itu, kelebihan yang paling mencolok bagi Pak Ridwan Kamil dan pasangannya yaitu tidak pernah bersentuhan dengan kasus-kasus korupsi, sehingga kebersihannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya yang ada di Jakarta, jangan lupa untuk putaran kedua nanti, silahkan pilih Pak Ridwan Kamil beserta pasangan. Dan silahkan sembelih PDIP di Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.